Kita masih larut dalam suasana gembira perayaan gelar juara Piala AFF yang diraih oleh Timnas Futsal Indonesia. Betul. Ini adalah capaian yang sangat fenomenal karena apa? Flawless victory. Ya. Tidak terkalahkan Betul. sepanjang turnamen. Mulai Betul. dari kualifikasi, bukan kualifikasi, babak penyisihan sampai final. Final, putaran itu final. tidak terkalahkan. Betul. Dan bahkan Thailand juga digulung. Ya. 5-1. Lawan Vietnam menang meyakinkan. Betul. 2-0. Kita berbahagia karena ini adalah gelar yang diperoleh setelah kita berpuasa 14 tahun. Betul. 2010 ya. Ya. Nah, Bung Maruf melihatnya ini apakah memang dari pembinaan yang bagus, liga yang berjalan baik atau seperti apa? Semuanya ya. Jadi kalau kita menghitung soal prestasi itu kan bukan sesuatu yang kemudian instan. Yeah. Pasti ada proses yang panjang yang harus dilalui ya. Pertama misalnya kita melihat bahwa sekarang ini kan dalam beberapa tahun terakhir lah, terutama di kepemimpinan yang baru dalam 2 periode terakhir ini kan kompetisi digulirkan. Jadi ketika kompetisi bergulir tentu pemain punya kesempatan untuk mereka bisa mengeksplorasi buat apa latihan kalau kemudian tidak ada kompetisinya. Yang kedua juga ada beberapa regulasi, sempat ada inovasi regulasi terkait dengan perlunya pemain muda diturunkan meskipun hanya beberapa menit. Artinya federasi atau kemudian futsal juga memperhatikan bagaimana regenerasi untuk kemudian keberlangsungan dari pemain-pemain masa depan karena biasanya kalau hanya itu saja pasti regenerasi agak terlambat. Nah, sehingga sempat ada regulasi untuk menurunkan pemain muda meskipun hanya beberapa menit. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu cara untuk tetap memberikan jam terbang. Yang ketiga juga yang menarik adalah di 2 tahun atau bahkan mungkin setahun ini ada penggunaan untuk video asisten lah ya untuk kemudian video review yang itu bisa melihat atau kemudian tim klub yang bermain mereka bisa meminta challenge. Artinya kompetisi itu lebih fair dan kemudian bisa menghindari dari nada-nada minor yang selama ini terkait dengan ketika kita bicara olahraga secara keseluruhan. Jadi saya pikir itu yang bagus. Ditambah lagi kan ada beberapa uji coba juga dengan tim luar negeri sebelum kita tampil di AFF. Jadi itu menjadi sebuah sinyal yang positif bahwa memang prestasi ini diraih bukan kemudian tiba-tiba, tapi ada step by step yang dilakukan, ada proses panjang yang memang itu semuanya butuh kesabaran. Dari mulai federasi yang melakukan bagaimana program untuk kompetisi, termasuk juga memilih pelatih yang dianggap cocok untuk kemudian bisa meningkatkan prestasi dari timnas futsal. Jadi ini adalah hasil yang luar biasa. Oke, kalau dari lawannya sendiri apakah ada penurunan? Kita tahu Thailand yang paling dominan, superior di turnamen ini. Tapi ternyata bisa dikalahkan oleh Indonesia dengan skor telak ya 5-1. Vietnam juga yang mungkin biasanya urutannya prediksinya adalah kita lawan Vietnam dulu, baru lawan Thailand, baru lawan Thailand di final, betul. Atau lawan Malaysia dulu, atau sebaliknya gitu ya. Tapi ini kan beda nih. Apakah negara-negara yang menjadi rival ini juga saat ini sedang mengalami penurunan atau memang kita lagi bagus-bagusnya? Kita baru dalam peaknya ya. Ada 2 kombinasi. Mungkin lawan memang juga mereka tidak dalam periode terbaik karena jadwalnya kan sempat juga padat juga karena tampil di kualifikasi futsal untuk Piala Dunia. Jadi kan mereka harus berbagi tenaga dan berbagi energi juga. Kemudian mungkin Thailand juga mungkin mereka juga harus membagi komposisi pemainnya. Jadi itu bisa menjadi salah satu alasan juga kenapa kemudian tiba-tiba kita membuat sebuah kejutan besar, tapi kita tidak kemudian mengabaikan faktor-faktor itu. Yang harus kita ingat apapun ketika sebuah tim, seorang pelatih menurunkan pemainnya maka itu adalah pemain terbaik. Jadi tidak bisa kita katakan lapis kedua, lapis ke-1 nggak bisa. Jadi tetap mereka adalah komposisi pemain terbaik. Dan kalau kita bicara dari sisi peringkat tetap Thailand nomor 1 kan kalau di Asia Tenggara ya. Sementara Indonesia nomor 2. Jadi kalau Indonesia ketemu Vietnam itu bisa hampir dikatakan bahwa Indonesia akan menang. Tapi Indonesia menghadapi Thailand ya itu mungkin akan lain ceritanya. Termasuk cerita Fadli dulu ya. Apa Fadli itu? Yang 1 kaki atau Fadli? Yang pasiran futsal itu, yang apa futsal? Ini agak ngeblank ya. Yang sama VV. Itu kan sempat viral ya. Luar biasa. Itu gimana? Semua. Yang viral-viral dari saya semua ingat ya Bung Maruf ya. Kita kan dekat, intim. Oh iya, ini biru-biru lagi. Iya kan? Luar biasa identitasnya. Jadi nggak usah mengalihkan ke itu. Kita itu gimana cerita yang tragedi di final AFF itu gimana tragedi? Final AFF lawan Thailand. VV tuh bilang gini. Gina. VV bilang kita sudah melangkahkan 1 kaki. 1 kaki. Itu sebenarnya menjadi juara. Betul. Kita sudah 1 kaki. Betul. Menjadi juara. Betul. Karena waktu itu unggul 2-0 kan 2-0 waktu itu betul. Dalam waktu 30 detik betul. Saya timpalin. Oh iya, aroma juara sudah tercium, V. Kalah, Pak. Terus apa yang terjadi setelah itu? Wah, ramai, Pak. Terus
Itu Instagram banjir, Pak. Ini mumpung curhat ya, kita kasih kesempatan setelah tertunda berapa tahun kan. Jadi ini kesempatan tuh menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi ketika itu. Ya udah, Instagram banjir, Pak. Ramai. Ya, bahkan itu bukan hanya di postingan timnasnya aja. Kan posting tuh, kita kan lagi siaran. Betul. Waduh, dikomenin. Sampai besoknya siaran di radio, narasumbernya Bupati, saya foto berdua sama Bupati. Komennya di situ. Saya bilang, salah kamar, Pak. Udah saya mention lagi Bupatinya, saya tag gitu kan. Waduh, akhirnya udahlah diarsip aja, di delete fotonya bahaya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kan sebenarnya gini, itu adalah sebuah harapan ya. Karena sebagai insan futsal Indonesia, sebagai pecinta futsal Indonesia, saya pasti berharap kita bisa mendobrak dominasi Thailand yang pada saat itu kita hadapi juga di partai final. Dan kita sudah menang 2-0. Walaupun di futsal 3 detik pun bisa jadi gol ya. Bisa jadi gol. Futsal beda dengan sepak bola. 3 detik, 4 detik bisa jadi gol. Karena waktu bersih ya. Ya, cuman kan karena waktu itu hegemoni udah terasa. Pasti kan kita udah berasa merayakan. Bapak ingat Italia di final Piala Eropa 2000? Enggak, ketuaan saya itu. Kebalik, Pak. Itu kan semua pemain udah siap-siap berlari tuh. Tiba-tiba Trezeguet ngegolin, gagal. Adu penalti, kalah. Adu penalti nggak sih, apa perpanjangan waktu doang waktu itu? Terakhir penalti kan? Penalti ya. Penalti kan? Kalah dong, nggak jadi. Itu kan sebenarnya karena udah siap nih kita mau merayakan. Sebenarnya kita di studio juga pengen jingkrak gitu Pak, merayakan juara. Cuman kan gagal. Kita udah nggak jadi merayakan juara. Diserang pula sama netizen, rame ya, itu jadi luar biasa sih. Oke, siap, terima kasih untuk acara curhat hari ini. Oke, Zoners. Kan Bapak ya? Iya, karena kan Bapak tadi yang menggadang-gadang untuk layanan pengaduan curhat. Iya benar, saya terima. Bapak cocok loh untuk ini. Betul. Iya. Jadi tapi kan kalau kita balik lagi ke case itu, artinya bahwa sebenarnya tahun lalu pun kita sudah ada tanda kita bisa di atas Thailand sebenarnya. Karena kan kita sudah unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0. Jadi gejala itu sudah terlihat sebenarnya. Cuman memang ya itulah, kadang dalam pertandingan itu kan kita tidak pernah tahu di hasil akhir, tapi bahwa secara permainan kita waktu itu juga pressing bagus, kita zona pertahanan juga bagus, counternya juga efektif, dan kemudian kita unggul 2-0. Kalau kita tarik sekarang, kita tinggal menue hasilnya tahun ini ketika memang Thailand juga memang tenaganya harus dibagi untuk di turnamen. Artinya sekarang udah kelihatan nih peaknya di sini nih tim. Iya, berarti kan seperti itu kita kan sempat dilatih sama pelatih-pelatih hebat ya. Betul. Ada Vic Herman. Pernah. Itu kan pelatihnya profesornya FIFA. Betul. Dia yang merumuskan regulasi permainan futsal tuh. Iya, betul. Kita rekrut jadi pelatih timnas Indonesia. Cuma waktu itu akhirnya belum berhasil juga untuk merengkuh gelar juara. Sekarang di tangan Hector Soto bisa akhirnya menjadi juara lagi prestasi tersebut. Lagi-lagi bahwa kita bicara soal pelatih itu kan bicara tidak jadi gini, tidak selalu pelatih itu pelatih dengan kualitas A misalnya, tidak kemudian firm atau sesuai dengan tim yang ditangani, atau kemudian jangan-jangan tidak sebenarnya tahu bagaimana karakter dari futsal di Asia. Nah, Hector itu kan kalau kita bicara sekarang kan dia sudah tahu sepak bola futsal di Asia. Bahkan juga di Asia Tenggara secara spesifik. Jadi dia tahu betul bagaimana karakter, bagaimana mengelola pemain-pemainnya, sehingga lebih ada terasa ikatan. Jadi kadang yang penting juga kan bagaimana ikatan emosional, bagaimana kepercayaan, bagaimana dari sisi komunikasi bahasa juga, apakah penyampaian untuk taktik itu clear atau seperti apa. Dan dengan dia tahu betul bagaimana sepak bola di Asia Tenggara, tentu pelatih tahu ini pemain yang cocok untuk untuk misalnya starting 5. Kemudian dia untuk paket 1, paket 2 itu seperti apa, kan dia akan lebih paham dengan itu, karena dia sudah melihat secara detail pemain yang dimiliki. Iya. Nah, sekarang kita sudah bisa menjadi juara dan juara lagi. Betul. Semenjak eranya VV juga tuh. Betul. 2010 VV yang waktu itu kita juga hampir yang waktu viral itu. Terus timnas dapat bonus nih. Betul. 7,8 miliar untuk pembinaan ya, supaya prestasi yang sudah dicapai ini dipertahankan. Karena kan kadang-kadang mempertahankan itu lebih susah daripada meraihnya. Nah, ini akan seperti apa dengan adanya suntikan bonus besar ini untuk pembinaan ke depan, supaya prestasi kita cenderung bisa dipertahankan di level yang sama, bahkan harapannya bisa terus naik. Betul, harapannya tentu adalah bagaimana kompetisi juga tetap rutin bergulir, karena itu menjadi salah satu cara untuk bisa mengembangkan pemain. Yang kedua, tentu bagaimana mungkin ada dari yang usia muda misalnya menggalakkan lebih menggalakkan menggalakkan galak gitu ya. Kalau menggalakkan itu berarti, jadi Pak, soalnya galak sama menggalakkan itu berbeda. Biar kita kelihatan cerdas. Jadi kalau menurut KBBI, galak itu adalah Bapak hati-hati loh, Pak. Itu. Guru sekarang galak bisa dilaporin, Pak. Iya. Ada yang
menghukum dalam rangka mendidik siswanya, dilaporin, sekarang mau ngadepin pengadilan. Betul, itu betul. kan jadi ranahnya Kementerian Bapak nanti. Ini Kementerian Hukum dong. Kementerian Hukum berarti ya. Gurunya Pak. Ini besok saya cut off guys. ini bahaya sebenarnya kalau zona tipis ini. Enggak, sebenarnya udah bisa diprediksi kalau kita diduetin akan begini kan? Akan begini ngeri ya kita challenge. Jadi kalau bisa ganti host apa ganti tandem, kita harus ganti tandem ini. Karena kan di luar kita saking begini begininya ya, kayak ceng-cengan aja jadinya. Ya betul, tapi jangan sensitif dong. Kebetulan lagi momennya pas masuk barang itu. Ya, jadi kita kembali kemana tadi? Futsal ya. Oke. Perlulah misal. Nah, pemain futsal itu butuh susu untuk kemudian bisa ototnya terbentuk, tenaganya ada.